Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fauziah, pendamping PKH Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan modul 2 tentang permasalahan stunting. Langkah yang keempat yaitu dampak dari stunting. Dalam menjelaskan langkah keempat ini, alat yang digunakan adalah yaitu sebuah gambar pohon. Ini ada pohon, ada batang, kemudian ranting dan daun, kemudian kertas metaplet. Tapi di sini saya menggunakannya adalah kertas origami seperti itu. Mana nanti KPM akan menempelkan kertas metaplen atau di sini saya menggunakan origami. Permasalahan penyebab dari stunting secara langsung nanti akan ditempelkan di batang atau pohon yang besar, dari batang yang besar ini. Kemudian penyebab tidak langsung nanti akan ditempelkan di ranting-ranting pohon, seperti ini. Berikut adalah video penjelasan mengenai modul 2 permasalahan stunting kepada ibu-ibu KPM. Ibu-ibu semangat. Tadi kita sudah belajar langkah ketiga, itu tentang penyebab dari stunting, sekarang saya minta tolong ibu-ibu untuk menuliskan penyebab dari stunting baik secara langsung dan tidak langsung, di kertas yang sudah saya siapkan tadi. Monggo yang tidak langsung ranting pohon. Siap Bu? Siap. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Monggo ditempelkan dulu. Semua ditempelkan. Matur nuwun Nah, ini Bu ya. Ini kan kita ibaratkan sebuah pohon, sebuah pohon di mana ini kan pohonnya besar, ada batang, ada ranting, ada daun Nah, kira-kira ini pohonnya ini di ranting, di batang besarnya itu ada penyebab atau ada masalah kira-kira nanti buahnya akan seperti apa Bu? Tidak bagus. Tidak bagus Terus apa lagi Bu? Rasanya tidak enak. Oh, rasanya tidak enak Kemudian nanti kalau banyak masalah juga pohonnya juga tidak bertahan lama juga bisa ya Bu ya? Itu juga bisa Nah, ini kita ibaratkan sebuah pohon ya Bu ya, dimana ini adalah anak seorang anak yang apabila dia mempunyai akibat atau ada penyebab penyebab dia mengalami stunting itu kita ibaratkan seperti itu. Nanti dampak dari itu apa yang akan terjadi untuk anak itu yang kita ibaratkan sebuah pohon seperti ini. Kira-kira nanti anak-anak kita seperti apa jika di awal ini kemudian di batangnya di rantingnya ini mempunyai penyebab atau sebuah masalah seperti ini kira-kira seperti itu. Jadi nanti pengaruh stunting terhadap anak tersebut juga banyak itu seperti nanti pertumbuhan anaknya itu terhambat seperti
tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usia anak rata-rata gitu nggih. Kemudian bukan hanya fisik, kemudian mental juga nggih Bu nggih, mempengaruhi karena nanti daya tangkap anak juga nanti tidak bagus seperti itu. Terus kemudian dalam menangkap pelajaran akademik juga nanti dia kurang baik ya Bu nggih. Jika mempunyai masalah seperti itu nanti bisa di akademiknya dia memang kurang baik. Kemudian anak juga nanti bisa mudah terserang penyakit ya Bu nggih. Karena misal contohnya tadi tidak imunisasi, karena ini kan dia mudah terserang penyakit karena tidak punya kekebalan tubuh. Betul sekali ya Bu Sunarti. Kemudian dia juga nanti misalnya kurang stimulasi juga, itu juga bisa ya Bu ya, karena stimulasi itu sebaiknya dilakukan sejak dalam kandungan ya Bu ya, sampai dengan anak sesuai dengan perkembangannya seperti itu. Kemudian tidak posyandu ya, nanti anaknya juga kan tidak bisa dicek perkembangannya kan Bu, tingkatan timbangannya, berat badannya naik atau turun gitu, tinggi badan, apalagi Bu biasanya lingkar kepala, lingkar kepala, lingkar lengan ya Bu gitu ya, pinter sekali ya ibu-ibu. Nah seperti itu ya Bu ya secara gambarannya. Kemudian Bu, ini setelah kita tahu penyebabnya tadi ya Bu secara langsung, kemudian tidak langsung, nanti juga itu ada dampaknya ya Bu ya dari stunting itu sendiri, bisa dilihat di sini ya Bu ya. Enggak apa-apa ketutupan. Ya ini ada dampak dari stunting ya Bu ya, bisa dilihat di sini bahwa dampak stunting itu ada yang disebut dengan 3G ya Bu di sini. Apa saja Bu 3G itu Bu? Gagal tumbuh, gagal kembang, gangguan metabolisme. Oke, saing ya Bu. Di sini gagal tumbuh yaitu ditandai oleh di mana berat badan anak itu tidak sesuai ya Bu. Jika dilihat di grafik pertumbuhan berat badan itu dia tidak naik ya Bu, berat badannya itu tidak naik, kemudian dia malah cenderung turun ya Bu, seperti itu. Makanya harus diwaspadai kepada orang tua bahwa harus rajin untuk menimbangkan anaknya di posyandu ya Bu, agar bisa tahu perkembangan dan pertumbuhan anaknya gitu. Oh bulan ini berat badannya naik atau turun, jadi nanti itu bisa ibu-ibu memantau gitu jangan kalau tidak posyandu kan nanti tidak bisa memantau setiap bulannya gitu seperti itu. Terus yang kedua itu gagal kembang gitu. Gagal kembang itu adalah kegagalan tumbuh kembang anak pada anak baru lahir sampai usianya 2 tahun gitu. Itu bisa juga tadi dibilang mempunyai keterlambatan gitu ya dalam pertumbuhan yang biasanya itu disebut tidak normal seperti itu. Terus yang kemudian yang ketiga itu gangguan metabolisme, yaitu kelainan medis ya Bu ya yang mempengaruhi produksi sel dalam tubuh anak, yaitu tadi bisa disebabkan seperti dari makanan gitu, kemudian dari mungkin ada racun-racun, kemudian nanti dari faktor genetik dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Kemudian gangguan metabolisme ini nanti akan membuat zat pertumbuhan dan perkembangan yang berperan dalam metabolisme sel itu nanti bisa terganggu gitu ya, atau dia bisa hilang juga rusak. Nah itu nanti dia bisa menjadi anak stunting seperti itu. Oke, kemudian yang jangka panjang ini juga ada ya Bu ya, dampaknya jangka panjang itu apa Bu? Mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Oke, jadi karena sekali lagi bahwa stunting itu bukan nanti fisiknya saja ya Bu ya dampaknya, tapi juga nanti akan menghambat proses menangkap dalam hal akademik gitu ya. Jadi kan ini menjadi ancaman bagi persaingan bangsa ya Bu ya, kalau bangsa Indonesia nanti anak-anaknya
insya Allah nanti anaknya bisa tumbuh berkembang dengan baik, kemudian nanti jadi anak-anak yang cerdas. Insya Allah nanti bangsa kita, bangsa Indonesia nanti bisa lebih maju ya Bu ya, dan bisa bersaing dengan bangsa yang lainnya. Oke, seperti itu Bu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sudah jelas ya Bu ya? Nanti jangan lupa diterapkan di rumah ya Bu ya. Kemudian nanti langkah 4 ini sudah selesai ya Bu ya, tentang dampak stunting. Insya Allah nanti kita akan berlanjut ke langkah yang kelima seperti itu. Sudah selesai ya Bu ya? Terima kasih. Demikian tadi penjelasan modul 2 permasalahan stunting, langkah yang keempat yaitu tentang dampak stunting. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.